selama 3 tahun sejak 2018 diresmikan tanggal 9 Maret 2022 oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Latar belakang ini sebagai tanda bakti anak kepada orang tua, yaitu dari keluarga besar Pak Erick Thohir, itu sebagai tanda bakti kepada ayahnya almarhum Haji Muhammad Teddy Thohir dengan dibangun masjid ini supaya banyak manfaat buat warga sekitar, khususnya warga Kelurahan Tapos di sini dan Cimanggis. Karena masjid itu dibangun bukan cuma di sini. Beliau menginginkan bangun masjid ini yang sampai ada sekarang ini ada di beberapa tempat lain, seperti di Tabalong, terus Kereta Selatan, dan di Sumatera di Lampung Tengah itu juga sedang dibangun masjid. Dan satu lagi cukup megah di Los Angeles, Amerika, ada juga. Semua nama pakai masjid At-Thohir memang itu milik keluarga almarhum keluarga besar Pak Thohir. Satu bentuk ketaatan ya dalam beragama, untuk karena kan manusia itu kan sebagai manusia bermanfaat buat orang lain, artinya manfaat dibangun masjid ini supaya bermanfaat buat ini tadi ya masyarakat sekitar, pemanfaatannya betul-betul memang begitu. Ini sebagai bentuk kesolehan seorang anak gitu. Luas masjidnya kurang lebih kalau dilihat itu 7.000 meteran bangunan ya. Kalau buat lahannya untuk sekitar masjid ini hampir 1 hektar, tapi ditambah juga dengan taman di seberang itu. Itu bagian dari masjid juga, maksudnya itu hampir 2,8 hektar itu. Iya, nanti sana ada tamannya. Kalau untuk daya tampung Pak, jamaah? Daya tampung jamaah ini untuk dalam ruang utama dengan basement ini hampir 2.000, dan untuk di luar itu hampir 2.000-an sampai 3.000-an, hampir 5.000 lah. Salah satu bentuk ketaatan ya dalam beragama, untuk karena kan manusia itu kan sebagai manusia bermanfaat buat orang lain, artinya manfaat dibangun masjid ini supaya bermanfaat buat ini tadi ya masyarakat sekitar, pemanfaatannya betul-betul memang begitu. Ini sebagai bentuk kesolehan seorang anak gitu. Kalau spesial bangunan itu nggak Pak? Iya ada, terutama menara ya. Menara di sini ada 4, kurang lebih tingginya itu sekitar 45 meter. Jadi 4 ini menunjukkan arah mata angin, timur, barat, selatan, utara, menunjukkan bahwa syiar Islam itu bisa dilihat dari segala arah, yang mana menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bisa dipandang dari segala arah dan menunjukkan kebaikan. Itu menara yang 4 berada di masjid ini gitu. Kemudian ada Asmaul Husna juga ya di ruang prayer room itu menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, dan itu memiliki makna bahwa mudah-mudahan kita juga bisa meniru nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya ya, terutama misalkan ya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, maka kita juga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling kasih sayang ya kepada masyarakat luas, kepada jamaah yang lain. Begitu juga nama-nama yang lain juga, itu perlu kita contoh sebagai hambanya. Katanya cuma 2 simbol itu yang disematkan di masjid ini ya? Iya, kemudian ada beberapa kubah ya. Itu kan ada kubah berukuran besar, itu menyimbolkan bahwa seorang ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Nah, kemudian ada 3 kubah berukuran sedang, itu menyimbolkan bahwa seorang anak ya. Jadi ada 3 orang anak, maka ada 3 kubah yang berukuran sedang. Kemudian kubah-kubah yang berukuran kecil itu menunjukkan bahwa cucu dan cicitnya gitu. Ya, kemudian berwarna putih ya. Kenapa masjid ini semuanya nuansanya putih? Itu menunjukkan bahwa kesucian, sebagaimana nama dari masjid ini, yaitu Masjid At-Thohir, yang artinya adalah suci. Jadi ditetapkan oleh Masjid At-Thohir para jamaah mulai i'tikaf itu ba'da maghrib sampai syuruk ya, sampai sholat subuh menjelang syuruk, sholat syuruk 2 rakaat, kemudian baru selesai. Nanti datang lagi, maghrib lagi, begitu seterusnya sampai 10 hari terakhir. Jadi untuk tarawih di sini memang kita memakai 23 rakaat. Akan tetapi bagi jamaah yang memiliki waktu yang terbatas mungkin ya, yang mau sholat 8 rakaat dipersilahkan juga. Jadi
Jadi kita persiapkan 23 rakaat. Kenapa? Karena kalau ketika kita 23 rakaat, maka yang 8 pun bisa ikut. Tetapi kalau kita menyiapkan 8 rakaat, nanti yang sholat 23 tidak bisa ikut.